guys, ketemu lagi sama aku, Fanny Naftalina. Nah teman-teman, aku masih punya janji untuk menjawab 2 pertanyaan terbaik lagi. Salah satunya pertanyaan dari Mas Wilbert Chandra. Dia ngisi kolom komentar di YouTube aku, menanyakan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Ya, ini tantangan banget buat aku guys, karena aku merasa ilmu leadership aku itu belum cukup. Jadi kemarin aku harus baca buku dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Oke Mas Wilbert, yuk simak videonya sampai selesai. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku pengen ngajak kalian para viewer yang sering berkunjung di channel YouTube Fanny Naftalina dan ngerasain ilmunya di sini, dapat ilmu banyak di channel aku. Yuk bantu aku untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian jadi orang pertama nonton video Fanny. Thank you ya. Oke Mas Wilbert Chandra, aku akan ceritakan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik di era disruptif. Nah memang gaya kepemimpinan zaman old itu sangat berbeda dengan zaman now ya. Oke, sebelum langsung ke poinnya, aku pengen paparkan dulu apa sih bedanya pemimpin dan pimpinan. Nah, menurut buku yang aku baca, pemimpin itu kita sebut dengan leader. Nah, leader ini biasanya gaya pemimpinannya itu dia mengkombinasikan antara authority dan juga influence, power dia dan pengaruh dia menggerakkan orang lain. Berbeda dengan pimpinan, biasa disebut dengan boss. Nah, bos ini dia itu gaya kepemimpinannya mengkombinasikan antara authority dan kontrol terhadap bawahannya. Jadi dia sangat mengutamakan kekuasaan dan kontrol terhadap bawahan. Biasanya bos ini paling suka sama bawahan yang selalu nurut, patuh, dan tidak banyak mengeluh. Oke, terkait perbedaan gaya kepemimpinan antara leader dan juga bos, ini sangat berpengaruh terhadap bawahannya guys. Biasanya untuk leader, karena dia lebih memprioritaskan, mengkombinasikan antara otoritas dan influence, jadi lebih ke pengaruh, sehingga biasanya pemimpin yang memiliki pengaruh yang kuat, dia akan cenderung lebih banyak pengikutnya, dan namanya akan selalu dikenang karena begitu besarnya pengaruh terhadap orang-orang sekitar. Berbeda dengan bos, gaya kepemimpinan bos ini cenderung bawahannya akan meninggalkan dia ketika si bos ini sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Oke, dari gaya kepemimpinan yang tadi aku sampaikan, gaya kepemimpinan seorang leader itu lebih cocok di era disruptif atau zaman now saat ini. Nah, menjadi seorang pemimpin itu memang tanggung jawabnya besar banget ya. Dan seorang pemimpin itu dituntut memiliki hard skill dan soft skill yang kuat. Hard skill adalah keterampilan teknis. Contohnya, ketika membuat sebuah laporan, seorang pemimpin itu tahu bagaimana step-step dalam membuat laporan itu. Nah, selain itu, soft skill seorang pemimpin juga harus kuat. Di antaranya adalah keahlian dalam berkomunikasi, kematangan sikap, pemikiran strategis yang kuat, dan pengelolaan terhadap tekanan. Selain itu, seorang pemimpin juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, menetapkan sebuah visi, memberikan inspirasi, melakukan coaching, berinovasi, dan kreatif dalam menemukan cara-cara baru dalam bekerja. John C. Maxwell, penulis leadership yang terkenal, dia mengatakan bahwa leadership is influence, nothing more and nothing less. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah pengaruh, nggak lebih dan nggak kurang. Oke, berikutnya aku akan sampaikan terkait gaya kepemimpinan. Nah, ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Sir Francis John Whitmore. Dia melakukan riset terhadap daya ingat seseorang yang diberikan instruksi atasannya dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada 3 gaya kepemimpinan yang dilakukan riset. Yang pertama adalah thought. Jadi seorang pemimpin hanya memberikan instruksi saja. Yang kedua adalah thought and sound. Jadi seorang bawahan itu diberikan instruksi tapi diperlihatkan juga caranya. Yang ketiga adalah thought, sound, dan experience. Nah, gaya kepemimpinan yang ketiga ini dia tidak hanya memberikan instruksi, memperlihatkan caranya, tapi juga memberikan ruang kepada bawahannya untuk memunculkan dirinya sendiri. Jadi bawahannya itu ikut merasakan.
Nah, berdasarkan riset dan recall after 3 months, setelah 3 bulan kemudian, daya ingat bawahannya itu untuk pendekatan pertama yang thought itu tinggal 10% aja guys. Dan yang kedua, thought and sound, si bawahannya itu masih mengingat 32% instruksi atasannya. Dan yang ketiga, thought, sound, dan experience, seorang bawahan itu masih bisa mengingat 65% instruksi dari atasannya. Jadi, bisa disimpulkan, gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah thought, sound, dan experience. Oke Mas Wilbert, terakhir akan aku sampaikan kesuksesan seorang pemimpin. Nah, Jeff Wells pernah mengatakan bahwa before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Nah, selain itu, Tom Peters juga pernah mengatakan, leaders don't create followers, they create more leaders. Jadi, pemimpin sejati itu bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Nah, biasanya pemimpin sejati, dia suka menantang bawahannya. Bisa nggak gantiin posisi saya? Nah, kalau ada pemimpin yang berpikiran sempit ya, dia tuh khawatir banget digantiin jabatannya oleh bawahannya. Karena dia tuh mesti memikirkan, kalau aku digantiin posisinya, nanti aku mau kemana? Begitu. Nah, begitu Mas Wilbert, semoga jawabannya membantu. Aku doakan semoga Mas Wilbert dan juga viewer lainnya yang nonton video aku mampu menjadi pemimpin sejati yang menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.